Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku tercinta di tanah air Indonesia. Kembali lagi dengan saya Mega dari Amerika. Sebelum menonton channel saya, mohon dukungannya, subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah komen. Tema hari ini adalah bagaimana tentang perjalanan hidup saya. Saya akan memulai di tahun 1994. Pada waktu itu usia saya masih SD. Bagaimana perjalanan hidup saya pada waktu itu? Ibu dan bapak saya masih bersatu. Lalu sering terjadi percekcokan di keluarga kami dan anak-anaknya. Mama saya dan bapak saya selalu keributan terus. Pada akhirnya aku bukan membuka aib keluargaku ya, tapi aku menjelaskan tentang cerita kisahku, kisah dimana waktu aku sebelum aku berhijrah, sebelum aku menyerahkan diri kepada yang di atas gitu, sampai akhirnya aku berhijab. Di sini aku ingin menjelaskan dan berbagi cerita pengalamanku tentang hidupku yang di masa lalu gitu loh, sampai akhirnya aku memutuskan untuk berhijrah. Oke. Aku akan memulai dari tahun 94. Disitulah percekcokan antara rumah tangga ibu dan bapakku tidak bisa lagi dipertahankan. Akhirnya mereka berpisah dan aku masih bersyukur waktu itu aku masih ada mamaku, masih ada nenekku yang bisa melindungi aku. Karena pada waktu itu aku nggak tahu aku mau harus ikut siapa gitu. Aku nggak suka gitu loh. Disitulah bergejolak batinku mengatakan aku tak perlu ikut siapa-siapa gitu loh. Aku bisa hidup tanpa mereka gitu loh. Aku harus kerja. Dan waktu itu sudahlah mereka bercerai. Aku masih punya nenekku yang memberikan aku makan. Walau dulu aku Badung suka mencuri uang nenekku untuk jajan. Aku nakal, bandel, maklum namanya anak masih SD, masih kenakalanku masih ada. Lalu setelah itu bagaimana kelakuan keluarga ibuku, bagaimana kelakuan memperlakukan mereka terhadap diriku. Aku susah sekali untuk makan pada waktu itu. Pamanku punya istri, dia memasak, lalu dia tidak mau memberikan aku makan. Dia sumpatkan makanannya. Dia memasak, setelah masak dia sumpatkan makanannya agar tidak dimakan oleh aku. Dan satu lagi dari adik mamang aku pun begitu, masak walaupun itu hanya tempe sama tahu yang ada di meja dan nasi di meja, tapi itu sangat bermanfaat pada waktu itu untuk aku, untuk menyambung hidup aku. Perjalanan aku waktu kecil itu sangatlah sedih, untuk makan saja aku nggak bisa. Pada akhirnya aku harus bangkit. Aku harus nggak bisa hidup seperti ini terus menerus. Aku trauma yang sangat dalam, trauma sekali. Aku nggak tahu aku harus bagaimana. Setelah itu nenekku jatuh sakit. Orang yang aku cintai, yang aku sayang, dia akan pergi meninggalkanku satu persatu. Aku hanya waktu itu hanya punya nenek. Neneklah tempat aku untuk berteduh, memberikan aku makan. Setelah itu nenekku pergi.
punya siapa-siapa lagi untuk berlindung. Aku sehari makan, sehari tidak, bahkan tidak makan 2 hari. Aku sangat kelaparan waktu itu. Aku gak tahu harus cerita kemana. Batinku, jiwaku tergoncang. Lalu aku pergi ke rumah bapakku. Di situ bapakku bukannya untuk mensupport aku, ngebimbing aku, memberikan aku kekuatan, tapi dia tidak pernah pulang ke rumah. Dia lebih mending tidur dengan perempuan lain di luar daripada tidur menemani aku di rumah. Aku sangat sedih dan sangat terpukul. Tiap malam waktu aku kecil umur 9 tahun, aku tidak bisa tidur. Dan disitulah aku mulai merasakan terbukalah gaib, gerbang gaib, sampai aku merasakan kehadirannya mereka. Waktu itu aku tidur, aku mendengar suara kedinginan, menangis di rumah papaku itu. Sampai aku bilang sama Tuhanku, ya Allah, di mana kamu? Aku bilang, apa salahku sampai aku seperti ini? Bukankah aku masih kecil? Aku gak ngerti apa-apa. Kenapa kau menyalahkan aku? Di mana kamu? Aku terus berpikir. Rasanya aku ingin hidup, ingin mati saja. Tidak ada orang yang peduli sama aku. Bahkan aku dituduh mencuri gelang kaki anak kecil. Padahal aku gak pernah mencuri apapun. Lalu aku balik lagi ke rumah nenekku. Di situ aku tidak cocok dengan bibi-bibiku. Bagaimana mereka memperlakukan aku? Aku harus membantu mereka menyuci piring, mengepel di usia kecil aku. Aku memang agak pemalas, tapi bukankah anak seusiaku lagi senang-senangnya bermain? Setelah itu aku kembali lagi setelah sekolah, kembali lagi ke rumah bapakku. Di situ lagi aku berantem dengan adikku karena percocokan, karena aku katanya malas, tidak mau bersih-bersih rumah. Disitulah aku mulai merasakan ketidakadilan dalam hidup aku. Aku bertanya, ya Allah, di manakah Engkau? Kenapa Kau tidak ambil nyawaku saja? Apa salahku? Di mana Engkau? Ada pada suatu ketika malamnya aku bermimpi. Tiba-tiba cahaya yang begitu besar dari langit bisa nembus ke kamarku yang rumahnya jelek, gubuk. Lalu cahaya itu datang menghampiri sambil mengulurkan tangannya seperti ini. Aku tidak tahu siapa itu. Aku tanya sambil aku ketakutan, sambil aku begini. Aku bilang, siapa kamu? Tapi beliau tidak menjawab. Beliau hanya mengulurkan tangannya. Yang aku lihat pada saat itu adalah di kehidupan nyata seperti kayak gambar Yesus, tapi bukan Yesus.
Aku nggak tahu siapa itu. Aku nggak ngerti. Kulitnya yang putih halus, wangi, wanginya, Masya Allah, aku masih ingat sekarang. Aku gak mau ikut. Pada akhirnya cahaya itu pun hilang dari bawah dulu. Sedikit demi sedikit kakinya menghilang, cahaya menghilang, hilang sampai ke atas. Dan keesokan harinya, disitulah gerbang gaibku terbuka semuanya. Sampai aku kaget. Astagfirullahaladzim, besok paginya aku melihat seperti kelabatan bayangan-bayangan. Dan sampai sekarang aku bisa merasakan, aku bisa melihat hal-hal yang gaib. Bahkan aku bisa melihat masa lalu dan yang akan datang. Semua itu seperti kayak gambaran di kepalaku, seperti kayak album. Ini album kehidupan aku di kepalaku tuh, album hidupku. Ini yang akan terjadi seperti ini, dan akan begini, dan akan begini. Dan masa laluku itu seperti video yang film diputar dan terus bisa diputar. Seperti itulah rekaman pikiran aku. Nah, dari situlah mulai terbukalah gerbang-gerbang gaib. Dan sampai sekarang aku bisa merasakan itu. Sampai detik ini. Sampai di sini dulu cerita aku ya, teman-teman semuanya. Aku mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Aku menceritakan ini berdasarkan sesuai dengan kisah-kisahku. Saksikan terus kisahku selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like agar bisa mensupport aku dan berbagi pengalaman dengan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.